Sobat Strux yang dikasih Tuhan, Shalom, mari kita tertular Tuhan dalam keseharian, dan kita mau menularkan kebaikan di tengah kehidupan. Hari ini kita akan bersama-sama mau mendalami sesi dengan tema Connecting People. Kita mau terhubung satu sama lain. Zaman sekarang ya, saya kira yang namanya kebutuhan primer udah berubah. Kalau dulu kebutuhan primer itu ada 3, sandang, pangan, papan. Saya kira sekarang ada tambahannya kebutuhan primer itu. Bukan hanya sandang, pangan, papan, tetapi sandang, pangan, papan, paket data, dan colokan. Kenapa saya katakan ini menjadi kebutuhan yang primer di zaman modern, di zaman milenial, di zaman digital ini? Karena sekarang apa-apa juga butuh. Orang itu butuh yang namanya handphone. Ketinggalan dompet sekarang ini tidak masalah. Yang penting handphone di bawah. Karena apa? Sekarang bayar-bayar apapun bisa dibuat dengan handphone. Sobat Troops yang dikasihi Tuhan, kalau dulu pasti kita menggunakan yang namanya alat komunikasi handphone yang bunyinya kayak begini. Tenoneng neng 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 neng, tenoneng neng 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 neng, sembari ada gambar tangan ketika layarnya dinyalain. Zaman sekarang kan udah nggak ada lagi. Atau kalau sobat terus masih ada yang pakai begitu, jadul amat. Kita senantiasa punya kebutuhan di zaman sekarang untuk berjejaring, untuk berkoneksi satu sama lain. Maka kalau kita nggak punya paket data, kita segera cari wifi supaya kita selalu terhubung dan bisa berjejaring satu sama lain. Nah, di zaman sekarang, di era modern, ada sesuatu yang menarik. Saya berdasarkan pengalaman dan survei ya, kebanyakan pasangan-pasangan yang hendak menikah itu tidak lagi dikenalin dari orang tua, dikenalin dan dijodohkan oleh orang tua. Itu udah jadul, zamannya Siti Nurbaya. Sekarang yang terjadi banyak pertemuan-pertemuan, banyak pasangan-pasangan yang akhirnya hendak melangsungkan perkawinan, mengarungi bahtera rumah tangga, itu kenalnya dari dating apps. Wah, aplikasi dating ya, macam-macam. Ada namanya carijodoh.com, Bumblebee, Tinder. Saya juga punya. Ya enggak? Itu pasti tidak. Saya bertanya kepada mereka yang hendak mau menikah, calon mempelai yang hendak memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga. Biasanya pertanyaan saya adalah sederhana. Kapan kalian saling mengenal? Kapan pertama kali berpacaran? Lalu kenalnya dari mana? Ketika jawabannya kenal dari aplikasi dating, saya selalu mengejar untuk kembali bertanya, apakah kamu sudah yakin? Karena ini kan hanya algoritma yang dicocokkan supaya match satu sama lain. Karena dari budaya ini dicocokkan sama budaya yang sama, agama ini dicocokkan dengan agama yang sama. Saudari-saudara, sobat Troops yang dikasihi Tuhan, koneksi kita, jejaring kita, saya kira perlu yang namanya kedalaman. Kalau hanya dicocokkan dari algoritma, ini mesin, data yang mencocokkan. Tetapi koneksi yang semakin mendalam ditemukan dalam relasi. Yang namanya relasi, ada yang namanya sebuah perjumpaan. Dan yang namanya relasi dibangun atas dasar komunikasi. Saling berjumpa, saling berkomunikasi, maka menjadikan relasi itu semakin dalam dan hangat. Maka kalau tema kita hari ini adalah pencarian koneksi, saya ingin mengajak kita semua. Beberapa waktu yang lalu saya senang sekali ada orang muda Katolik aktif di gereja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan orang muda. Dan aktivis ini akhirnya menemukan pasangan hidup juga dari kalangan
aktivis gereja yang aktif di gereja, sama-sama mereka berkomunitas. Akhirnya mereka berniat bersama-sama untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika dalam sakramen perkawinan, saya menyaksikan itu dengan penuh haru. Maka saya ingin mengajak para sobat Troops yang masih jomblo rela. Tahu jomblo rela? Jomblo itu kan yang belum punya pasangan. Jomblo rela. Rela itu kepanjangan dari jomblo relatif belum laku. Mari aktiflah di gereja. Ketika kita mau berkomunitas bersama-sama, punya komunitas orang-orang muda. Di gereja-gereja ada kok komunitas-komunitas orang muda. Kita akan semakin banyak kenal dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang lain. Inilah yang akhirnya semakin memperluas hubungan kita, memperluas jaringan kita. Semoga itu yang mau kita upayakan. Kita punya komunitas yang baik, supaya dari komunitas yang baik ini kita juga akan tertular dengan kebaikan-kebaikan dan menularkan kebaikan di tengah kehidupan. Jangan lagi asik dengan dunia kita sendiri. Dan jangan lagi kita menjadi pribadi-pribadi yang antisosial. Mari kita seluas-luasnya, dan gereja membuka kesempatan seluas-luasnya untuk orang-orang muda, juga sobat Troops sekalian, ambil bagian dalam komunitas-komunitas karya pelayanan yang ada di gereja. Harapannya semoga dengan penemuan komunitas yang baik, kita bisa berjejaring di dalamnya hingga akhirnya relasi yang sehat dibangun dari komunitas yang baik dan sehat. Rasul Paulus pernah mengatakan hal ini. Relasi atau hubungan dalam komunitas yang tidak baik akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Maka mari kita punya komunitas yang baik, supaya kita bisa berjejaring satu sama lain dan membangun habitus-habitus yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Selamat buat sobat Troops sekalian. Semoga kita mau semakin ambil bagian, mau semakin berkomunitas, berjejaring dalam lingkup gereja dan masyarakat luas. Jangan lagi jadi pribadi yang antisosial. Tuhan memberkati kita. Amin.